Oke, kembali lagi di forum Timnas. Gua mau bahas pertandingan International Match Day. Ya, ini pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Bangladesh ya. Dan memang kalau kita lihat Sintayong ini kan membawa pemain-pemain yang tampaknya itu akan menjadi bayangan skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Kemungkinan besar ini adalah skuad dari Timnas Indonesia minus ada Kambuaya, Witan yang kemarin ada acara pernikahan jadi dia tidak hadir, terus Egi minus Egi, terus Bagot ya kalau nggak salah Elkan Bagot, terus ditambah tiga pemain naturalisasi tidak main ya, tidak bisa dipanggil. Kalau nggak salah di Piala Asia juga dikabarkan kemungkinan juga bisa bisa saja tidak bisa dimainkan di situ karena ada masalah naturalisasi. Oh, ada Elkan Bagot, cuman tidak dipasang sebagai starter juga. Dan ya kalau kita lihat starting lineup yang diturunkan oleh Sintayong ini praktis eh, pemain-pemain yang sudah sering dimainkan di Piala AFF maupun di Piala SEA Games. Kita lihat dari penjaga gawang Nadeo di Piala AFF sudah bermain. Karena di SEA Games tidak bisa memainkan pemain di atas umur 23 tahun, makanya Nadeo tidak dipanggil. Dimainkan si Edo bukan Hernando. Nah, maka dari itu kembali Nadeo sebagai penjaga gawang. Di belakang itu ada Fakhrudin dan juga Rido, Asnawi, Arhan. Ini praktis AFF SEA Games kemarin Arhan tidak bisa, tapi praktis ini pemain intil yang sudah biasa bermain. Klok di tengah dengan Rahmat Irianto, pengganti dari Kambuaya. Rahmat Irianto juga sudah sering bermain. Di depan ini Lili Pali, pemain yang baru dipanggil oleh Sintayong ya, di Piala AFF dipanggil, di SEA Games apalagi kali ini dipanggil menjadi playmaker ya. Di kiri itu Irfan Jaya, di kanan itu Sadil, di depan ada Muhammad Rafli, striker dari Persiraja Banda Aceh, bukan, Persik Kediri, mohon maaf, Persik Kediri. Jadi sebenarnya starting lineup Sintayong ini kan selalu dengan 4-2-3-1, bermain dengan sebenarnya attacking football, di mana tiga pemain yang kreatif, yang skillful ini harus bisa menyokong seorang striker didukung oleh dua wingback, biasanya seperti itu, ditambah satu biasanya Kamboya sebagai box to box ya, seperti itu. Tapi pada pertandingan kali ini duanya ini defensive midfield ya, dimana tidak terlalu banyak, dan itu yang terlihat di pertandingan ini, dimana ketika dua pemain ini menguasai bola, jaraknya itu terlalu jauh dengan lini tengah si Lili Pali maupun dengan dua wing maupun apalagi dengan striker. Itu yang menjadi persoalan, di mana positioning ini menjadi kembali PR bagi Sintayong untuk membenahi skuad dari timnas Indonesia, di mana positioning antar gelandang bertahan dengan gelandang penyerang itu sangat jauh, sehingga sirkulasi bola itu sulit dilakukan oleh Klok maupun Irianto. Ujung-ujungnya itu long ball, ujung-ujungnya itu long ball, dan mungkin dari 100%, dari 100 percobaan 20 yang berhasil, artinya banyak kesalahan passing. Ini kalau gue bilang menjadi PR bagi timnas Indonesia. Maka dari itu Sintayong butuh laga uji coba seperti ini untuk ngecek pemainnya ini bisa menerapkan strategi dia nggak ya, apalagi pemain-pemain yang baru dipanggil, pemain-pemain senior yang diharap bisa menambah kekuatan. Memang nanti ada Witan, memang nanti ada Kamboya, memang nanti ada Egi, cuman ya lu nggak bisa bergantung pada mereka juga. Kalau mereka cedera, masa lu langsung otomatis jelek? Kan enggak, harus punya kedalaman squad yang bagus. Namanya timnas itu harus punya kedalaman squad yang bagus juga, apalagi menghadapi turnamen yang namanya Piala Kualifikasi Piala Afrika Asia. Itu lawannya berat, Kuwait, Cina Taipei, bukan Nepal sama si Yordania. Itu kan klub-klub Asia Timur. Lu pikir gampang lawan mereka yang mengandalkan fisik, mengandalkan bola atas? Kalau lu bermain dengan bola atas nggak bakal dapet bola ya. Yang lo harus lakukan adalah bermain dengan bola kombinasi di bawah ya, dengan true pass, dengan kerjasama, karena timnas kita punya speed, punya juga kecepatan, dan juga punya skill, maksud gua. Itu yang harus dimanfaatkan, bukan long ball. Beberapa kali kalau nggak sih babak pertama Sadil melakukan true pass kepada Lili Pali, itu bagus. Itu yang harus diperbanyak, dan gue yakin Sintayong juga bilang kayak gitu. Gue aja bisa bilang kayak gitu kalau Sintayong udah berkali-kali mungkin. Cuman kan kembali lagi emang eksekusi di lapangan itu adalah pemain
Yang menjadi permasalahan dari pemain Indonesia adalah pola pikir, di mana oke, kita lebih cepat mengalirkan bola ke depan itu dengan long ball dan long ball. Apalagi di press dikit langsung long ball. Kan ada alternatif lain, yaitu gelandang harus turun, wing harus jemput bola, kadang-kadang striker juga harus jemput bola. Itu kan bisa diantisipasi dengan seperti itu. Tapi itu tidak muncul di mindset pemain Indonesia. Yang penting jauhkan bola ke depan, suruh pemain lari, menang, syukur-syukur menang duel. Kan itu nggak masuk akal. Ya mereka imbang sekarang lawan Bangladesh. Bangladesh itu peringkat 188 FIFA, Indonesia 159, jadi masih di bawah loh, jauh. Jadi ini harus menjadi PR juga bagi Sintayong dan juga terutama bagi pemain. Mindset pemain itu harus diubah. Lu main kualifikasi Piala Asia kayak gini selesai lo lawan tim Asia Timur. Oke? Jadi segitu dulu mungkin pembahasan dari gue tentang pertandingan tadi. Nggak banyak yang gue bisa bahas karena secara permainan nggak banget ya. Gue jujur kecewa kembali lagi dengan permainan. Mungkin ini uji coba, mungkin masih mencoba-coba, but still kalau lu bermain dengan seperti ini di kualifikasi Piala Asia, lu selesai. Jujur, lu selesai. Oke, segitu dulu dari gue. Kita kembali lagi mungkin besok atau lusa. Mungkin gue akan bahas tentang Nations League. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.